Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama membaca, mengkaji, dan merenungkan pengajian guru besar kita Maulana Syekh Pahlawan Nasional Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dalam kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang pengajian Maulana Syekh tentang Gunung Rinjani. Guru besar kita Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid berkata, kalau kita lihat dari segi artinya, gunung ini merupakan pasak bagi bumi supaya tidak cepat goyang seperti Lombok yang gunungnya sangat tinggi. Pengajian ini disampaikan oleh beliau waktu mengaji di Al-Abror dengan kitab Tafsirul Al-Jalalain, Pancor, hari Ahad, tanggal 27 Rabiul Awal tahun 1415 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 September 1994 Masehi. Guru besar kita Bapak Maulana Syekh berkata, Lombok ini kecil, tetapi gunungnya besar. Kalau orang pandai mengkaji, mesti dia akan sujud 1000 kali. Pengajian ini beliau sampaikan dengan kitab Anwarul Masalik di Musholla Al-Abror, Pancor, pada hari Selasa, tanggal 6 Rabiul Akhir, tahun 1415 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 September 1994 Masehi. Di lain kesempatan, guru besar kita Maulana Syekh menyampaikan tentang Gunung Rinjani. Beliau berkata, besar Lombok adalah 70 kali 80, tetapi gunungnya sangat tinggi. Hal itu perlu kita kaji. Itu merupakan kelebihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Pengajian ini beliau sampaikan di Musholla Al-Abror dengan kitab Tafsirul Al-Jalalain pada hari Ahad 19 Rabiul Akhir tahun 1415 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 September 1994 Masehi. Guru besar kita Bapak Maulana Syekh di lain kesempatan juga menyampaikan, beliau berkata, gunung yang tertinggi di dunia adalah Gunung Rinjani menurut persentase faraid. Pengajian ini beliau sampaikan di Musholla Al-Abror pada acara pelepasan Tulab Tholibat, Pancor, pada hari Ahad 26 Sya'ban tahun 1415 Hijriah, bertepatan dengan tanggal
28 Januari 1995 Masehi. Guru besar kita Bapak Maulana Syekh juga menyampaikan, beliau berkata, Pulau Lombok kecil sekali, tetapi gunungnya besar dan tinggi. Kalaulah orang pandai mengkaji, pastilah sujud 1000 kali. Pengajian ini beliau sampaikan di Musalla Al-Abror Pancor pada hari Selasa 27 Jumadil Akhir 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 November 1995 Masehi. Guru besar kita Bapak Maulana Syekh juga berkata, lebih besar daripada tiang kecuali Gunung Rinjani, yang lebih besar gunungnya pada hakikatnya. Pengajian ini beliau sampaikan di Musalla Al-Abror Pancor pada hari Kamis 7 Rajab tahun 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 November 1995 Masehi. Guru besar kita Maulana Syekh juga berkata, tidak seorang pun mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila saya mengaji tafsir dulu semenjak masih belajar, selalu membayangkan teka-tekinya mengenai Gunung Rinjani. Dan ternyata setelah saya pulang, baru sedikit demi sedikit teka-tekinya itu bisa terjawab. Pengajian ini beliau sampaikan di Musalla Al-Abror Pancor pada hari Jumat 15 Rajab 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Desember 1995 Masehi. Guru besar kita Maulana Syekh juga berkata, Rinjani adalah teka-teki Tuhan, akan tetapi belum ada yang memberikan jawaban. Pengajian ini beliau sampaikan di acara Zikrul Hauliyah ke-29 di Musalla Al-Abror Pancor pada hari Ahad 8 Safar 1415 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Juni 1994 Masehi. Guru besar kita Maulana Syekh juga berkata, saat ini 1993 memasuki era globalisasi, di mana nanti di Rinjani ini akan masuk orang dari sana sini. Pengajian ini beliau sampaikan dengan kitab Tafsirul Al-Jalalain di Musalla Al-Abror Pancor pada hari Kamis 18 Jumadil Akhir 1414 Hijriah 2 Desember 1993 Masehi. Saudara-saudari pemirsa yang berbahagia, demikianlah guru besar kita, pahlawan nasional Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid telah menyampaikan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi, termasuk di situ adalah gunung. Nah, beliau menyampaikan tentang Gunung Rinjani, yang mana menurut beliau sesuai dengan perhitungan faraid bahwa Gunung Rinjani adalah gunung yang terbesar di dunia, karena Gunung Rinjani berada di Pulau Lombok, pulau yang sangat kecil tetapi gunungnya sangat tinggi. Beliau di sini
menyampaikan bahwa apabila orang pandai mengkaji, maka dia akan sujud 1000 kali. Artinya bahwa ada kaitannya antara gunung dan lokasi atau daerah yang ditempati. Beliau dari dulu memikirkan tentang Gunung Rinjani ini, terutama saat beliau masih belajar, masih menuntut ilmu. Lalu beliau mengatakan bahwa beliau memahami teka-teki Gunung Rinjani ini sedikit demi sedikit setelah beliau pulang. Hadirat pemirsa yang berbahagia, untuk lebih memahami hakikat tentang gunung, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang gunung itu di berbagai ayat. Di antaranya adalah di surat An-Naba ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal jibala autada. Artinya, dan bukankah kami telah pancangkan gunung-gunung sebagai pasak supaya bumi tidak bergoncang sehingga manusia dapat hidup tenang di atasnya. Di dalam surah An-Nazi'at ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Begitu juga di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Di dalam surah Al-Hajj ayat 18, Allah juga berfirman, alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihil azab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Hadirin hadirat pemirsa yang berbahagia, di dalam surah Al-Hasyr ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman tentang gunung. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Hadirin hadirat pemirsa yang berbahagia, demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang gunung. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala
menegakkan, memancangkan, menciptakan gunung sebagai pasak bagi bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa apa saja yang ada di langit dan di bumi ini, termasuk gunung, berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah gambaran-gambaran, perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Begitu juga bagaimana guru besar kita Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menjelaskan tentang gunung, supaya kita berfikir, tafakkur, berfikir bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tunduk, khusyuk, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa benda-benda apa yang ada di langit dan di bumi termasuk gunung itu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khusus bagi kita yang telah belajar menuntut ilmu di guru besar kita Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, mari kita selalu mengingat pengajian-pengajian beliau, ajaran-ajaran beliau, wasiat, fatwa-fatwa beliau, sehingga kita ngiring beliau dari dunia sampai akhirat. Demikianlah, terima kasih banyak, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.